Halo, halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kembali berjumpa dengan kami dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Masih terus bersama kami, saya Hersu Benarif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai Anda kembali. Beberapa topik sudah kita siapkan ya Mas Hersu, tapi Yes, ada topik yang menyedihkan ini yang akan kita yes, bahas. yes, oke. Eh, ini kita rasanya sedih dan campur marah ya Mbak ya, membaca apa yang terjadi di Semarang ini ya, di Undip Semarang ya. Ada seorang mahasiswa residen ya di dokter anestesi ya Mbak, yang masih Mhm. simpang siur, disebut, ada yang nyebut dia bunuh diri, ada yang sebut dia hanya menyuntikkan anestesi ke tubuhnya, tapi kemudian dia meninggal dunia. Tetapi apapun, satu hal yang pasti bahwa dia ini jadi korban bullying gitu ya, meskipun Fakultas Kedokteran Undip mencoba membantahnya ya Mbak ya, dan tapi bukti-bukti yang ada termasuk buku harian dia itu saya kira tidak bisa dibantah lagi bahwa dia ini memang apapun penyebabnya meninggalnya, saya kira tentu saja kita berdoakan bahwa penyebab kematiannya itu adalah kematian yang wajar. Apakah itu karena dia stres atau karena dia kelelahan karena beban kerja dan sebagainya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau apalagi kalau kita dalam Islam ya Mbak, orang-orang yang sedang belajar, apalagi ini ilmu kedokteran, ini kan salah satu ilmu yang bermanfaat yang didedikasikan untuk kehidupan orang lain. Ya dia ini termasuk orang yang mati syahid Mbak kalau dia sedang dalam menuntut ilmu itu. Mudah-mudahan itu yang terjadi kan, karena sampai sekarang kan masih simpang siur. Kalau polisi membantah bahwa itu bukan karena bunuh diri, tapi karena memang dia betul menyuntikkan anestesi ke tubuhnya karena dia kelelahan secara psikis dan secara fisik karena menghadapi pelajaran dan bullying di kampusnya, dan kemudian dia meninggal dunia. Itu ya Mbak Agi. Iya, iya betul sekali Mas Hersu. Jadi ini kita sedih sekali. Dokter Ya. ini masih muda dan Hmm. dia adalah PNS. Dia juga di program pendidikan dokter spesialis, program studi anestesi tersebut dia tuh statusnya sebagai apa siswa tugas belajar begitu ya Hmm. Mas Hersu. Karena memang di Tegal itu masih kekurangan dokter anestesi sehingga dia dikirim untuk belajar di sana, dan program studi anestesi di Universitas Diponegoro itu adalah salah satu yang terbaik. Dikenalnya selama ini seperti itu. Hmm. Dikatakan saya buka-buka apakah betul begitu, tapi ternyata memang beberapa mengatakan bahwa lulusan dari anestesi Undip itu dikenal tangguh begitu Mas Irsu di lapangan. Mereka bisa bekerja panjang begitu ya, mereka bisa lembur tanpa kenal lelah apa dan sebagainya. Kan memang anestesi ini kadang-kadang sepertinya santai begitu ya, tidak banyak pekerjaan, tapi ketika itu sangat dibutuhkan maka dia bisa menangani sekaligus sekian banyak pasien gitu. Nah, ini rupanya dokter namanya adalah Aulia Risma Lestari begitu. Uh, dia ini rupanya memang sudah stres dan depresi sepertinya Mas Irsu, karena dia pun beberapa waktu terakhir ini mengambil cuti dan kemudian juga berobat ke dokter, mungkin ke psikiater begitu ya. Jadi, tapi dia kembali lagi karena kalau seandainya dia memutuskan tugas belajar tersebut, dia harus mengembalikan sejumlah uang kepada negara gitu, dan dia tidak sanggup, keluarganya pun tidak sanggup memenuhi itu. Jadi mau tidak mau dalam keadaan dia stres apa dan sebagainya itu, dia kemudian tetap melanjutkan pendidikannya. Nah, akhirnya nanti kita bahas lah, nanti kita Yes. bahas secara detail ini data-datanya Mas Ersu. Oke. Selain soal itu, saya kira ya soal cawe-cawenya Pak Jokowi yang berimbas pada soal PKB, Nasdem dan sebagainya, dan Pak Jokowi kan rencananya hari ini melakukan reshuffle kabinet, ternyata nggak jadi kan begitu. Berarti kalau nggak jadi, kita simpulkan terutama dengan Nasdem ya udah ada deal. Apalagi kemarin kan Pak Surya Paloh menyatakan bahwa ya susah bagi Anies untuk maju Pilkada Jakarta itu. Kira-kira begitulah bahasanya Pak Surya Paloh. Dan ini sebenarnya kalau dikaitkan lagi dengan pernyataan Ibu Megawati kemarin yang soal ada yang ada mengambil alih PDIP, dan hari ini itu kalau kemarin Ibu Megawati belum menyebutkan, hari ini atau dengan gamblang menyebutkan yang dimaksud oleh Jokowi, ya kita jadi paham gitu dengan apa yang terjadi di Golkar sekarang ini gitu ya Mbak. Iya, benar. Jadi, ya yang operasi berikutnya ini sepertinya PKB ya Mas Hersu, karena Yes. sampai sekarang ini PKB walaupun sudah mendekat, sudah bertemu Prabowo dan sebagainya, tapi belum menyatakan, belum declare secara resmi bahwa mereka itu mendukung pemerintahan 02. Nah, ini sepertinya juga terancam muktamar luar biasa. Nah, muktamar luar biasa ini kemungkinan ini datangnya justru dari PBNU begitu, dengan segala macam pergerakan yang dilakukan oleh PBNU, terus kemudian ada keluar mandat
apa ya, mandat Tebu Ireng begitu ya, dikatakan dari ratusan kiai klaimnya demikian yang menginginkan agar PBNU ini apa membenahi PKB begitu. Nanti ini kita bahas bagaimana Caimin ini terancam dilengsarkan juga kalau sampai terjadi muktamar luar biasa, dan dia sudah menyatakan bahwa muktamar yang asli adalah yang ada di Bali yang akan diselenggarakan pada tanggal 25. Kalau ada muktamar yang lain apalagi itu saingan begitu ya, muktamar luar biasa begitu, maka polisi harus bergerak untuk membubarkan mereka. Nah, ini menarik untuk kita bahas nanti. Mungkin Ya. ada mungkin ada Apakah topik yang lain lagi, lanjutan yang kemarin Mas Ersu, follow up dari Yudian Wahyudi, yaitu Kepala BPIP, walaupun oh sudah ini seru ada ini seru. klarifikasi, betul, ada klarifikasi dari istana bahwa nanti siswa-siswa paskibraka begitu ya yang berjilbab, mereka akan diperbolehkan untuk berjilbab, mengenakan hijab begitu pada saat upacara hari ulang tahun kemerdekaan 17 Agustus nanti. Tapi tetap saja percakapan tentang Yudian Wahyudi ini tidak surut Mas Hersu, malah sekarang kencang sekali menginginkan agar dia dicopot supaya tidak berulah lagi. Ini perlu kita, siapa sih Ya, sosok Yudian Wahyudi ini? karena ini orang ini kan sering benar bikin kehebohan kan, bikin kontroversi ya. Betul. Bikin keributan lah tepatnya kan gitu ya. Ini saya tadinya mikir-pikir apa kaitannya ini menjelang ada kabinet yang baru, dia mungkin berharap masuk kabinet baru atau setidaknya kalau Pak Jokowi melakukan reshuffle ya dia bisa masuk gitu, walaupun tinggal 2 bulan lumayan lah begitu, apa dalam rangka itu ya gitu. Bisa jadi juga demikian Mas Ersu begitu. Karena cari perhatian lah ya di antara sekarang carut marut seperti ini begitu, dan dia mungkin juga tahu ingin menyenangkan bosnya, ingin menyenangkan atasannya. Dia pikir ini nanti akan mendapatkan kredit poin yang positif begitu kan. Tapi ternyata malah justru ini menjadi menjadi gelombang besar yang kemudian justru menghantam dirinya, dan dia dikuliti masa lalunya, apa yang pernah dia ucapkan, langkah-langkahnya apa dan sebagainya. Bahkan dia sebagai alumni McGill University Kanada begitu, itu juga disorot juga Mas Yesu, karena kita tahu Nasaruddin Umar yang dari sekarang menjadi imam besar di Istiqlal juga ada lulusan dari McGill University begitu. Jadi ini memang beberapa teman aktivis gitu yang apalagi aktivis muslim ini paham betul bagaimana kampus tersebut banyak lulusan dari sana ini yang kemudian cenderung kepada liberal, dan mereka menularkan keliberalannya itu dengan melakukan berbagai aksi juga di Indonesia. Mereka sering sekali misalnya dari kampus ke kampus, dari pesantren ke pesantren gitu Mas Hersu, menularkan dengan berbagai diskusi, seminar apa dan sebagainya. Sebenarnya ini cara ini sudah diindus sejak lama begitu ya. Udah lama Mereka banget ini, sudah lama banget diketahui. Mereka ini biasanya mengambil Islamic Studies di sana, dan kemudian ketika lulus maka mereka menjadi kepanjangan tangan dari program liberalisasi itu dari ekonomi barat yang kita tahu. Dan salah satunya yang juga sebetulnya ramai tapi kita tidak akan bahas, yaitu rame-rame netizen itu memprotes dari undang-undang kesehatan yang baru begitu Mas Hersu, yang pemerintah gitu ya akan menyediakan alat kontrasepsi untuk anak pelajar atau siswa sekolah. Kita pernah bahas kan soal ini ya. Kita pernah bahas soal ini. Ini apalagi kalau ini bukan program liberalisasi begitu. Alih-alih mereka soal etika, moral apa dan sebagainya, dan kemudian melakukan pendekatan yang lebih baik, tapi malah justru salah satu alternatifnya adalah dengan menyediakan kondom dan sebagainya. Nah, ini harus kita cermati, dan orang-orang seperti ini Mas Hersu tidak boleh naik lah. Tidak boleh memegang jabatan, tidak boleh menjadi pengendali sebuah kebijakan di negeri Indonesia. Oke, kita mulai dari mana Mbak Agi? Dari kasus dokter, Mas Hersu. Ya, Dokter Aulia ya. Oke, silakan Mbak. Ya, Dokter Aulia ini kalau kita masih ingat Mas Hersu ya, pada bulan April atau Februari ya, kita juga membahas soal ini kok, yaitu soal hasil screening dari Kemenkes, dan rupanya dia menjadi salah satu salah satu yang kemudian menjawab mengikuti screening tersebut begitu ya. Jadi dia menjawab kuesioner begitulah. Nah, di screening itu kita ingatkan lagi saja, itu hasil dari penelitian Kemenkes bahwa 22,4% mahasiswa PPDS atau program pendidikan dokter spesialis itu bergejala depresi, dan 3% diantaranya itu ingin bunuh diri.
Jadi dari 100% yang mengikuti screening itu sekitar 3% ingin bunuh diri. Dan salah satu yang mengikuti screening tersebut adalah Dokter Aulia ini. Nah, Loh, aneh ya kalau udah mengikuti dan ada gejala itu kenapa nggak ada dapat penanganan khusus dari Kementerian Kesehatan, Mbak Agi ya? ya, saya tidak tahu apa yang dilakukan Kemenkes, tapi yang jelas Dokter Aulia ini begitu, dia ini memang sempat cuti Mas Hersu dari program PPDS, program studi anestesi dari Undip tersebut begitu. Dia melakukan pengobatan karena memang dia ada gejala stres atau depresi ini, tapi ternyata yang namanya cuti itu kan juga terbatas ya, apalagi dia sekolah ini dengan biaya dari pemerintah. Dia statusnya adalah tugas belajar begitu ditanggung oleh pemerintah. Jadi dalam keadaan mungkin dia masih ini dia kembali lagi Mas Hersu untuk bertugas. Jadi banyak juga yang ada yang menyatakan, loh dia ini kan kalau dihitung-hitung dia itu sudah masuk ke semester sekian, seharusnya sudah dokter madya di program PPDS tersebut, bukan lagi berstatus dokter junior gitu. Tapi ternyata itu terjadi karena dia mengambil cuti tersebut untuk pengobatannya. Nah, pengobatannya ini kemudian ternyata tidak menyembuhkan juga ya, karena berakhir seperti ini yang diduga dia melakukan bunuh diri. Ini saya lanjutkan lagi ya Mas Hersu. Nah, kasus bunuh diri dokter peserta PPDS Undip itu mengingatkan pada hasil bulan April rupanya ya. Ini beritanya ini saya sambil membaca dan disebutkan sebanyak di 28 rumah sakit vertikal itu mereka diambil korespondennya, termasuk RSUP Dr. Suraji Tirtonegoro Klaten pada tanggal 21, 22, 24 Maret 2024 dan total peserta screeningnya banyak ternyata 12.121 PPDS dengan metode kuesioner patient health, kuesioner bla bla begitu ya, itu mungkin secara ininya secara ilmiahnya begitu. Dan kita melihat di sini Mas Hersu dari beberapa judul ini kita ngenes ya Mas Hersu karena ternyata bunuh diri ini dugaan bunuh diri ini sempat ditutupi oleh pihak Undip sendiri. Kalau saya melihat apa yang ada di medsos itu ada beberapa unggahan yang mengaku ya netizen itu mengaku ketika mengunggah itu kemudian diminta untuk men-take down dari unggahan tersebut, yaitu kesaksian teman-teman dari korban ini dari Aulia begitu diminta untuk mereka menghapus catatan-catatan atau unggahan-unggahan atau tulisan mereka tersebut begitu. Nah, saya akan bacakan lagi ini Mas Hersu. Ini ada yang menulis seperti ini. Ini akun dari Tamizoro. Info yang beredar, almarhumah sudah operasi dan sudah difasilitasi juga untuk recovery dari anestesi Undip tersebut, begitu, recovery dari program yang dia ikuti. Yang herannya udah mau mundur dari sekolah, tapi pemerintah minta penalti karena beasiswa tubel. Ya memang seperti itu kalau beasiswa tubel ya. Kalau belajar ya maksudnya ya tubel itu ya. Ya, tugas belajar. Kalau ada berhenti di tengah jalan maka harus mengembalikan biaya. Nah, faktanya ditulis itu seperti ini kumpulan dari mereka yang memberikan kesaksian. TS tersebut PNS dari daerah dan disekolahkan karena daerah tersebut butuh anestesi. TS sudah pernah mengundurkan diri tahun kedua dengan alasan nggak cocok di anestesi, tapi nggak bisa karena kena penalti dari pemerintah kalau mundur dan nggak sanggup bayar penalti tersebut. Dari semester 1 punya riwayat depresi rutin ke psikiater dan udah sering cuti karena nggak sembuh-sembuh. Dan kemudian waktu meninggal polisi nemu ada obat-obatan yang harusnya tidak dibawa keluar rumah sakit. Nah, ini kesaksian yang harusnya nanti harus diverifikasi nih, karena ini sudah viral di media sosial, harus diverifikasi oleh pihak kepolisian juga dan oleh program dokter spesialis dari Undip juga. Dikatakan waktu meninggal polisi nemu ada obat-obatan yang harusnya nggak dibawa keluar seperti fentanyl, propofol, rocuronium, maaf kalau salah baca, beberapa ada yang utuh dan kepotes. Rocuronium termasuk yang sudah kepotes, artinya sudah isinya sudah habis begitu ya. Diinvestigasi tidak ditemukan luka suntik, jadi laporan kematian sementara karena sakit. Keluarga sudah menyampaikan terima kasih ke departemen tempat sekolah karena memang udah sering difasilitasi buat berobat. Nah, ini kalau dari sini ada kita bisa melihat kemungkinan dia bunuh diri, kemungkinan juga tidak, karena dia menyuntikkan anestesi tersebut ya Mas Hersu, bisa jadi itu overdosis atau apa begitu. Tapi kalau yang lainnya Mas Hersu, kita melihat kesaksian-kesaksian yang lain, itu dia sepertinya memang mengalami bullying begitu. Nah, ini ada yang mengatakan demikian.
Ada yang mengatakan, saya cari dulu ya Mas Hersu untuk, nah ini, ada rekan kita yang juga sedang ambil PPDS anestesi Undip, berani speak up di DM, yaitu direct message. Jadi ini sebuah akun namanya Bambang Suling, begitu, dia mendapatkan direct message dan kemudian dia screenshot dan dia unggah, begitu ya. Dan si pengirim direct message ini mengaku dia juga adalah rekan dari Aulia dan sedang mengikuti program PPDS anestesi di Undip. Ini yang tertulis tersebut, Mas Hersu. Kita bacakan saja. Malam Pak, izin memberi masukan. Beban kerja PPDS anestesi di Rumah Sakit Karyadi terlalu berat. Jam kerja normal tanpa giliran jaga adalah 18 jam per hari. Itu Orang jam gila, kerja normal. orang gila Tanpa itu. giliran jaga itu. Ya Hmm. ini luar biasa. Masuk jam 6 pagi, pulang jam 12 malam. Kalau bisa pulang jam 11 malam, artinya pulang cepat. Tidak jarang harus pulang jam 2 atau jam 3 pagi. Hari Ini berikutnya sudah zaman harus. Romusa ini ya, Romusa aja nggak seperti itu Iya, ya. ini kerja Rodin ya. Hari berikutnya sudah harus masuk atau standby lagi jam 6 pagi di rumah sakit. Ini berlangsung terus-menerus selama masa studi 5 tahun. Jika dapat giliran jaga, maka jaga minimal 24 jam dan dapat prolong atau diperpanjang hingga 5 sampai 6 hari tidak bisa pulang dari rumah sakit. Dikarenakan seringkali PPDS harus melanjutkan operasi yang terus nyambung menyambung melebihi giliran jaganya. Jadi terus Loh. begitu ya. Ini kan Dan bahaya bukan hanya si dokternya tapi juga pasiennya dong, Mbak. Kalau orang udah iya, jelas hmm, sangat-sangat jelas ini Mas Hersu sangat berbahaya bagi pasien, apalagi ini anestesi kalau dia ya salah salah dosis, mengoperasi, ya. salah matematikanya kan ada perhitungan berat tubuh apa riwayat apa sakit dan apa sebagainya dari pasien ini bisa salah fatal gitu. Dan dikatakan di sini dikatakan bahwa jumlah operasi di Rumah Sakit Karyadi sangat tinggi, bisa 120 pasien per hari. Sedangkan semua beban kerja bius pasien dilakukan oleh PPDS. Kok bisa begitu ya? Lamanya jam kerja yang terus-menerus ini tidak pernah dianggap tidak wajar. Selama ini bahkan dianggap sebagai keunggulan Undip dibandingkan universitas lainnya, di mana residen dianggap bisa dapat kesempatan praktek lebih luas. Ini Mohon sempro izin itu. Ya. ini cara pandang yang ajaib ya. Mohon izin memberi masukan dan memohon arahan Bapak agar bisa dilakukan audit menyeluruh untuk mencegah terjadinya korban PPDS lainnya. Dan yang kedua, menambah jumlah dokter anestesi dan memastikan mereka benar-benar turun tangan menangani pasien agar beban kerja bius pasien tidak hanya ditanggung oleh PPDS dan menjaga keselamatan pasien juga. Ini screenshot ini Mas Irsul sekarang sudah menyebar sangat luas dan ini harus mendapatkan keterangan juga dari pihak Undipnya begitu ya. Apakah betul selama ini terjadi seperti itu? Nah, ini masih dari Bambang Suling ini juga mengatakan bahwa pihak PPDS anestesi Undip berusaha menutupi dengan menyebut korban sering menyuntikkan obat itu ke tubuhnya karena sakit saraf kejepit. Jadi rupanya tadi dia operasi segala adalah karena dia juga menderita saraf kejepit. Namun dari hasil pemeriksaan ditemukan buku harian korban yang menyebut korban tidak kuat menahan perundungan hingga akhirnya bunuh diri. Saya tidak mengenal korban ini pendapat pribadi dari dia bahwa dia akan memohon bantuan dan sebagainya ya. Ada lagi tulisannya seperti ini. Korban tewas di kamar kosnya di Jalan Lempong Sari, Kota Semarang pada Senin 12 Agustus 2024. Dari hasil pemeriksaan korban suntik diri sendiri. Jadi korban menyuntik diri sendiri sebelumnya menggunakan obat bius yang hanya bisa diakses oleh dokter anestesi atau program dokter spesialis anestesi. Nah, sementara Kapolsek dari Gajah Mungkur Kota Semarang itu membantah itu adalah bunuh diri, tapi membenarkan korban menyuntikkan obat anestesi dosis berat ke lengan. Obat itu harusnya disuntikkan lewat infus. Korban juga menyuntikkan obat itu agar bisa tidur dan Kapolsek membenarkan isi buku harian korban. Jadi ini sementara ini Mas Hersu Ya. ada surat di Kemenkes bahwa program studi anestesi tersebut ditutup untuk sementara, begitu untuk Ya. diunit sementara Nah, penyelidikan. ini kan harus publik mestinya paham ya, karena kalau Undip itu di bawah Kemendiknas, ya tanggung jawabnya gitu. Nah, tapi ketika kemudian mereka berpraktek di Rumah Sakit Karyadi itu di bawah Kemenkes gitu. Jadi ini yang mesti harusnya tidak hanya Kemenkes yang melakukan ininya juga di Kemendikbud itu harus melakukan soal ini di Undipnya begitu, Mbak Agi.
Ya, dan kemudian Mas Hersu, ini juga beredar ternyata memang ada semacam to-do list gitu ya. Jadi list pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang senior, yang dimana di situ ya mungkin ini nuansanya adalah nuansa semacam tugas bully juga begitu ya, karena memang agak-agak agak-agak aneh gitu. Kalau saya membayangkan ini seperti OSMA gitu yang berlangsung bertahun-tahun gitu ya, yang dilakukan begitu. Nah, saya bacakan saja ini to-do list seorang dokter junior yang ini namanya adalah untulektomi. Ternyata buku untulektomi ini cuma kulit-kulitnya saja. Siapa yang bikin ini rasanya layak dicari begitu. Itu salah satu netizen yang kemudian mengungkapkan soal ini. Misalnya seperti ini Mas Hersu. Adat ini bab tentang adat dan kebiasaan. Jadi panggilan sesama residen itu harus Pak atau Bu. Ya ini mungkin karena residen kan biasanya juga sudah berkeluarga atau apa itu wajar saja ya. Dan panggilan ke staf itu adalah dokter atau prof. Dan hierarki bertanya, jadi tahapan atau hierarki begitu ya untuk bertanya atau untuk tanggung jawab atau tugas itu dari semester 1 hanya boleh bertanya ke semester 2. Semester 2 hanya boleh bertanya ke semester 3 dan seterusnya. Tidak boleh mereka bypass. Jadi dari semester 1 ke semester 3 itu sama sekali tidak diperbolehkan begitu. Dan junior harus datang lebih dulu dari senior. Junior makan belakangan. Ini agak menggelikan ya. Junior makan lebih belakangan. Tiap pagi sebelum berangkat harus sudah sarapan. Yang penting manut. Jangan banyak bertanya. Utamakan sholat, jangan sampai tidak sholat. Ini yang menarik yang terakhir saja ini ya. Dan kemudian ada juga list to-do-nya, ini nomor 2 memiliki nomor smart friend yang harus aktif 24 jam. Siap menerima tugas ekstra dari senior dan siap dikerjakan dengan baik. Membuat jarkom atau jaringan komunikasi senior dari jaga 1 sampai semester 3 serta jarkom staff. Apabila tidak tahu ada atau ada masalah, jangan berinisiatif. Tanya ke semester 3 gitu. Nah, terus kemudian ada satu lagi ini job desk harian junior atau disebut sebagai untul. Datang paling pagi menyiapkan OK, saya tidak tahu nih OK ini apa. Membuat resep obat dan alkes pasien 1 hari sebelum operasi. Sudah diletakkan di OK itu farmasi. operasi itu Mbak, untuk persiapan operasi. Operasi, Ya, ya. operasi. Terus kemudian menyiapkan obat dan alkes, menyiapkan status anestesi, menyiapkan laporan pagi, menjemput pasien di loket dan mengantar pasien ke RR atau menyiapkan pasien berikutnya, kemudian merapikan OK dan mencuci alkes yang akan di-reuse, mengembalikan obat sisa yang tidak digunakan, laporan farmasi dan laporan narkotik ke farmasi, mengembalikan troli obat ke depan farmasi, kunjungan preoperasi, lapor ke senior divisi paling kecil, Sabtu menyiapkan OK dan aula bagian anestesi untuk acara ilmiah. Jadi banyak sekali tugasnya. Saya bisa membayangkan kenapa dia harus bertugas 18 jam per hari karena ternyata tugasnya sebanyak ini dan itu pun harus datang lebih pagi wajib begitu dibandingkan yang senior. Tidak boleh bertanya, tidak boleh ini itu. Ini memang berat betul Mas Hersu, sementara dia pun juga harus menghadapi ujian. Dia harus menghafalkan setiap teori-teori yang ada di situ untuk kemudian dipraktekkan. Saya tidak membayangkan ini. Ini kita menciptakan semacam apa ya seperti ini? Menciptakan robot juga dan diperlakukan seperti robot juga. Ya, ya ini memang agak aneh dan kenapa sampai sekarang itu kan udah cerita lama ya, kenapa nggak dibenah-benahi itu. Ini analogi yang berbeda, tetapi saya kira sebenarnya juga hampir sama ya. Ini saya teringat dulu komando pasukan khususnya Mbak Agi ya, ini Kopassus TNI Angkatan Darat itu kan terkenal latihannya juga sangat-sangat berat gitu. Bahkan misalnya untuk mereka misalnya untuk mengambil baret di Cilacap itu kan mereka harus menyusuri jalan jalan di pinggir rel gitu berapa kilometer dan tidak boleh bawa minuman pada waktu itu. Coba bayangkan Mbak. Dan yang terjadi itu kemudian banyak kan yang rusak ginjalnya itu karena kurang minum dan sebagainya. Jadi latihannya berat dan fisiknya itu jadi rusak gitu. Nah, kemudian kan apa maksudnya ini kan mereka ini diharapkan jadi pasukan yang tangguh sebelum jadi nanti kalau belum fisiknya udah rusak ya untuk apa gitu. Nah, itu kan di eranya Pak Prabowo ketika jadi komandan Kopassus itu kemudian diubah soal itu. Ya, dan saya sepakat soal itu sama seperti begini nih. Kalau dokter-dokter ini kemudian nantinya juga jadi tadi seperti stres dan depresi dan sebagainya itu kan dampaknya kepada para pasiennya bagaimana mereka ini padahal kan sebenarnya para dokter residen ini kan bekerja Mbak dia ini bukan kuliah sebenarnya mereka ini dan mereka sudah nggak dibayar loh.
Kalau kayak dokter Aulia ini masih untung dia karena ASN ya di Kabupaten Tegal ya, jadi masih digaji. Mhm. Kalau yang mereka biaya sendiri itu nggak dibayar, Mbak. Nggak Mhm. dibayar, tapi sebenarnya mereka bekerja, tapi kemudian dikerjain seperti itu. Dan menurut saya, apa nggak punya hati itu orang-orang yang jadi para seniornya itu? Apakah mereka sendiri dulu nggak mengalami hal yang sama dan bagaimana menderitanya mereka ketika soal itu? Kenapa dilakukan hal yang sama pada pada juniornya? Dan kepada saya juga banyak kenal dokter-dokter senior, kenapa membiarkan hal semacam itu terjadi gitu? Dan mereka menganggap itu sebagai suatu hal yang wajar yang katanya itu bagian dari proses pendidikan. Menurut saya nggak masuk akal itu. Iya. Iya, betul sekali Mas Hersu, sedih banget ya. Oh iya, Ini Mbak. sampai Ya, aduh, saya nelongso betul. betul. Berapa anak yang berkesempatan untuk Ya. bisa, masuk ke fakultas kedokteran, itu untuk masuk saja loh, Masuk aja hanya untuk susah ya. masuk saja, Iya. susah. Hmm. Kemudian berapa orang yang hanya yang bisa lulus, karena banyak yang fail, banyak yang Banyak gagal. fail ya. Karena berbagai macam kondisi lah begitu. Dan sekarang mereka yang lulus dan kemudian mengambil program dokter spesialis dan kita sangat-sangat kekurangan dokter spesialis Ya. itu sangat pada saat Pilpres kemarin dibicarakan kita kekurangan sekian ribu dokter, Pak Prabowo akan membangun sekian banyak fakultas kedokteran begitu dan mencetak dokter-dokter spesialis. Kemarin bertemu Putin dan meminta begitu ya kerjasama dengan Uni Soviet akan mengirimkan dokter-dokter dari Indonesia untuk belajar spesialis di sana dan sebagainya. Jadi tapi ketika ada seseorang yang apa ya namanya kandidat yang sangat bagus begitu ya, karena Aulia ini Mas Hersu ternyata pendidikannya dia menempuh pendidikannya dengan sangat baik. Nah, ketika ada yang punya potensi sangat besar seperti ini, kenapa dirundung seperti ini dan akhirnya dia gagal, dia fail dan bahkan akhirnya berakhir tragis seperti ini? Siapa yang Ya. harus bertanggung jawab? Saya Kalau rasa itu, banyak tanggung kalau jawab. benar ya Aulia ini bunuh diri, yang layak bunuh diri itu adalah yang bullying itu ya menurut saya. Gitu. Ya. Mereka yang pantas bunuh diri karena mereka nggak layak jadi manusia itu perlakuan. Mhm, mhm, mhm. Iya Mas Hersu. Kalau catatan yang saya lihat di medsos dan ini teman-temannya juga mereka bersuara, ternyata dia ini lulus dengan cum laude begitu Mas Hersu. Bahkan ketika latihan dasar di Tegal, dia kan saat ini bertugas sebagai dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah di Tegal. Itu pada saat latsar atau latihan dasar dia juga menjadi nomor satu, kabarnya demikian. Jadi memang prestasi anak ini atau prestasi dokter satu ini memang secara akademis luar biasa begitu ya. Tapi mungkin barangkali secara mental dia tidak bisa menerima perundungan yang Hmm. seperti ini begitu. Sementara dia mau mencari lagi bantuan itu kemana begitu kan? Sementara dia juga ternyata memiliki riwayat sakit saraf kejepit gitu walaupun sudah dioperasi. Nah, ini ada lagi Mas Hersu ya. Ini juga cukup viral begitu beredar di medsos begitu tulisan tentang pasal anestesi yaitu satu senior selalu benar, dua senior bila senior salah kembali pasal 1, 3 hanya ada kata ya dan siap, 4 yang enak hanya untuk senior, 5 bila junior dikasih enak tanya kenapa. Saya tidak tahu ini dibuat oleh memang peraturan tidak tertulis atau tertulis tapi tersembunyi ataukah ini sindiran seperti sarkasme seperti itu ya. Dan tapi di sini larangan di anestesi adalah berkelahi, selingkuh, dan narkoba. Saya rasa ini memang disadur dari larangan yang ada ya. Ya. Dan HP dilarang keras off 24. Dilarang keras off, 24 jam harus on. Harus on. Setiap ada chat WA harus segera direspon. Ada telepon segera diangkat. Jika menelpon senior lalu tidak diangkat, maksimal batas menelpon 3 kali. Jika telepon ketika tidak diangkat, maka SMS. Dan kemudian waktu yang diperbolehkan tidak angkat telepon adalah ketika sholat, ketika sedang berbicara dengan DPJP, saat induksi atau ekstubasi. Kemudian ada lagi tata krama di anestesi. Selalu sebutkan izin bila bicara dengan senior. Wah, sampai seperti harus Ini izin benar-benar ini senior dunia dok. apa ya? Mereka ini hidup di dunia apa ini ya? Kayak dunia apa ya? Ini dunia feodalnya nggak separah itu ya kelihatannya ya. Iya, iya Mas Ersu. Ini dilanggengkan rupanya ya. Iya, Dan ini ya. kan tidak serta-merta baru dibuat, tapi dari yang senior Dari senior sebelumnya ke senior gitu ya. diturunkan begitu Mereka ya. pernah Dan mereka pernah membayangkan nggak sih kalau anaknya diperlakukan itu seperti itu gitu ya oleh orang lain. Tapi kebanyakan kalau dokter-dokter senior gitu anaknya itu mendapat keistimewaan yang disebut privilege ya. darah biru ya disebutnya begitu ya. Betul, ya hampir sama dengan anak presiden juga lah mendapatkan privilege gitu. Nah, kemudian juga semester 0 hanya boleh bicara dengan semester 1, dilarang kelas bicara dengan semester di atas kami, kecuali kalau senior kami yang bertanya langsung ke bapak dan ibu sekalian.
biar kata Bapak Ibu kenal dengan senior kami atau teman akrab senior kami, di IBS haram hukumnya semester 0 bicara dengan semester di atas Ya kami. Allah. Ini masih Ini panjang kalau kita bicarakan Mas ini Hersut. apa Yes. ini kelakuan apa seperti ini ya Mbak Agi? Saya kira ini Kemendikbud dan juga Kementerian Kesehatan itu harus mengambil langkah-langkah yang jauh lebih tegas dari bukan hanya seperti yang kemarin sampai sekarang belum menurut saya itu masih kurang yang dilakukan oleh Kemenkes ya. Kemenkes kan juga berniat memerangi ini tapi menurut saya kalau masih terjadi semacam itu berarti nggak ada efek jerah ini. Ya aturan-aturan nggak Iya, masuk soalnya akal itu seperti itu ya. Karena ya saya Menteri bayangkan itu Menteri hidup Kesehatannya dalam juga teror bukan. Mbak ya. Hidup Ya, Menteri Kesehatannya bukan dokter sih Mas Hersu juga ya. Mungkin dia juga tidak tahu bahwa ada tradisi semacam itu di kedokteran yang memang berbeda dengan fakultas-fakultas yang lain Saya begitu malah dan curiga, saya malah khawatir Mbak kalau Menterinya Kesehatan jangan-jangan malah mereka itu biasa nanti malah ngomong begitu nantinya malahan. iya ya, Bahayanya seperti itu. kali Hmm. juga mendapatkan bisikan dari yang tidak proper begitu kan, apalagi masalah kesehatan di Indonesia itu memang sangat banyak sekali sehingga ada yang seperti ini dianggap bisa diselesaikan oleh perguruan tingginya masing-masing. Tapi tidak bisa, Nggak ini bisa. sudah wabah, ini hanya di Undip ya. Pada di tempat lain mungkin Mas Hersu memiliki pengalaman di tempat lain misalnya di UI atau di mana yang walaupun sudah ada perbaikan gitu ya, tapi memang ini hal semacam ini di kedokteran. Bahkan saya itu juga membaca ini bertahun-tahun yang lalu ketika saya masih mahasiswa ya. Saya lupa judulnya, tapi itu novelnya Sidney Sheldon. Sidney Sheldon ini kan adalah seorang penulis novel yang sangat terkenal dan setiap kali dia membuat novel itu setidaknya 2 tahun dia melakukan observasi dan penelitian sehingga sangat-sangat detail dia menggambarkan itu dan ternyata bullying seperti ini, beban kerja apa dan sebagainya itu ketika itu juga terjadi di Oh iya Amerika Mbak, Mas Irsu itu menggambarkannya terjadi di di Amerika, di Australia dan sebagainya kemarin sempat geger bahkan kalau di Australia keterlaluan ada gratifikasi seks Iya, dari betul seperti itu. dari Iya, itu betul. keterlaluan itu terjadi Mhm, belum ini rame. Oke. Tapi saya kira ini kita mhm, panjang banget ngomong ini tapi karena memang ini soal-soal yang sangat serius ya bukannya satunya perilaku yang tidak layak dalam kehidupan manusia yang beradab ya. Saya kira ini orang-orang yang tidak beradab gitu. Dan tapi kemudian mereka ini profesinya sangat terhormat kan begitu itu ya. Itu yang menyedihkan buat saya. Jadi ini harus tidak ada tempat untuk bullying semacam ini. Di luar bahwa dokter itu tenaga yang sulit untuk mencetak dokter, kita sendiri ngakui kesulitan, tapi mhm. walaupun bukan dokter pun juga tidak boleh dilakukan bullying semacam Iya, ini. Ya, betul. Mhm, lagi. mhm. Oke, kita kalau ada kelanjutan nanti kita akan bahas lagi Mbak Agi. Kita mesti pindah karena udah panjang banget nih kita ngomongin Iya, soal betul. ini. Ya. Kita pindah ke topik berikutnya ya. Mbak Agi pilih yang mana dulu? Soal Caimin dulu. Soal Caimin. Soal Ya. Caimin ini menarik nih Mas Menarik Hersu. ya, Ini ya Pak. pertanyaan Nah, masif Mas Hersu. saya cuman mulai masuknya dari bahwa kemarin itu Mhm, Ketua Umum PBNU bersama dengan Rois Am dan juga Wakil Rois Amnya kan mhm. diterima bertemu dengan Pak Jokowi katanya alasan untuk membahas kerjasama antara NU dengan PBNU dengan Pak Jokowi apa soal tambang apa soal apa ini ya mungkin dia. Tapi Mhm. katanya dalam kegiatan tersebut dalam pertemuan tersebut itu setelah pemberian bintang jasa ya malam harinya itu ya Pak Jokowi Iya. itu bertanya soal apa yang terjadi dengan PKB dan dijelaskan. Ini Mhm, Pak Jokowi bertanya serius atau pura-pura tanya mhm, aja gitu. Saya mhm. meragukan itu karena sebagai presiden itu kan kita tahu dia dapat laporan-laporan intelijen dari setiap hari dapat taklimat yang dia tahu semuanya. Namanya presiden itu tahu semua. Dia pasti saya yang menduga-duga karena ini kemudian disampaikan oleh Yahya Stakuf kepada wartawan, ini kan bukan sinyal gitu loh. Sinyal Iya. dari istana kalau lu macam-macam, gua udah ngomong nih sama PBNU. Sementara PBNU sendiri ketemunya hajat, gua di backup Jokowi ya, jangan macam-macam. Kira-kira kan begitu. Iya ya, betul sekali Mas, itu ramai betul ya dan, Ya. sebelum itu begitu yang masih bergulir sampai sekarang, itu adalah soal bahwa, Yahya Stakuf ini dia, mengklaim gitu kan, bahwa ada sekelompok kiai begitu, bahkan disebutkan ini ada ratusan kiai begitu yang kemudian bertemu dan, mengusulkan agar melakukan muktamar luar biasa PKB. Jadi PBNU
menginisiasi untuk melakukan muktamar luar biasa PKB. Ini menarik betul ya Mas Hersu, kok bisa mereka lompat seperti itu? Karena memang PKB itu kan organisasi keagamaan, itu memiliki undang-undang yang tersendiri lah, PBNU, peraturan tersendiri. PBNU maksudnya ya. Maksudnya PBNU Ya, begitu ya. ya, masuk ke dalam organisasi keagamaan dan memiliki undang-undangnya sendiri apa yang bisa mereka lakukan. Dan ini terpisah dari partai yang merupakan di bawah peraturan undang-undang tentang kepartaian begitu. Nah, ini kok bisa kemudian ada rekomendasi seperti itu begitu. Nah, yang menarik ini kemudian adalah klaim mengantongi mandat yang disebut sebagai mandat Tebu Ireng karena pertemuan itu kan dilakukan di Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur begitu ya. Dan ini mandat penuh ini berasal dari Rais Am PBNU Miftahul Ayar yang kemarin bertemu dengan Jokowi. Nah, apakah mandat ini kemudian juga dibicarakan dengan Jokowi begitu ya? Dan ini Yahya Stakuf ini menyebut bahwa itu sudah bersama kiai sepuh lainnya. Jadi tidak hanya kiai-kiai biasa, tapi ini adalah mandat ini diberikan oleh para kiai sepuh begitulah. Nah, dia mengatakan Mas Hersu bahwa ya tidak tahu ini hanya sekadar jawaban pura-pura atau bagaimana begitu ya, tapi mengatakan bahwa secara normatif PBNU itu kan tidak bisa melakukan hal yang seperti begitu begitu. Tapi saat ini Caimin sendiri juga mengatakan bahwa dia memperingatkan gitu ya bahwa muktamar yang akan berlangsung pada tanggal 25 Agustus ini di Bali itu adalah satu-satunya muktamar yang sah begitu. Satu-satunya muktamar yang ada dan dia mengatakan apabila ada muktamar tandingan di tempat lain maka polisi harus segera membubarkan. Nah, ini tanda-tanda bahwa Caimin intelijennya pun juga bekerja dan bahwa ada tanda-tanda bahwa ini bergerak begitu. Jadi mandat Tebu Ireng tadi tidak sekedar hanya mandat yang kemudian berhenti begitu, tapi ini kemungkinan besar akan dilakukan, kurang lebih demikian kalau saya melihatnya Mas Hersu. Tapi apa jawaban dari PKB? Ini biasalah juru bicara dari PKB Jazirul Fawaid ini adalah waketum dari PKB ya, dia juga menjawab bahwa seharusnya yang dibenahi itu adalah PBNU. Dia mengatakan demikian dan bahwa keputusan itu melanggar ADART NU dan melenceng dari kitah NU. Jadi ini saling berbalas pantunnya sekarang makin keras Mas Hersu dan saya rasa ini bisa jadi kalau seandainya Caimin ini tidak segera merapat ke 02 bisa jadi tragedi yang terjadi di Golkar itu akan menimpa PKB. Makanya ada juga pimpinan dari PKB yang mengatakan bahwa keputusan untuk merapat kepada Prabowo Gibran atau 02 itu nanti baru akan dilakukan begitu pada saat muktamar di Bali. Nah, kita tunggu saja. Puncaknya kan di situ. Karena pada tanggal 27 itu sudah pendaftaran gitu, pendaftaran dari Pilkada. Ini kan hubungannya juga erat juga dengan soal Pilkada, Mas Hersu. Ya, kalau nggak dukung ya pasti akan apakah digolkarkan itu nanti. Karena Nasdem sendiri kelihatannya udah mulai berhasil ya di operasi ya, karena kemarin kan kabarnya akan ada reshuffle dan kita percaya dengan ada reshuffle karena Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik dari Kominfo itu sudah mengundurkan diri begitu ya. Dan itu bersamaan dengan munculnya bahwa satu-satunya menteri dari PKB yang tersisa yakni Ibu Siti Nurbaya Bakar akan di reshuffle juga. Artinya kalau itu terjadi berarti mungkin Nasdem melawan gitu. Tapi ternyata seperti dikatakan Surya Paloh ya sulit buat Anies untuk maju itu. Kan gitu dia menyatakan begitu setelah diberi bintang penghargaan, bintang kehormatannya bidang kepeloporan begitu. Pak Jokowi kemarin bagi-bagi tuh. termasuk Erlangga Hartarto dibagi bintang apa saya nggak tahu namanya, tapi mungkin bagi Erlangga gua nggak dikasih bintang ini juga nggak apa-apa asal gua masih tetap jadi ketua umum Golkar gitu ya. Iya juga banyak sekali tulisan mengenai bagaimana Yakut Menteri Agama itu mendapatkan bintang juga, bagaimana kerukunan namanya bintang kerukunan kalau ya, bintang kerukunan, bagaimana Budi Ari begitu Menkominfo itu juga mendapatkan bintang juga begitu Mas Hersu. Nah, ini kalau orang bertanya prestasinya apa mereka ini begitu kan? Ya setidaknya mendapatkan bintang itu mereka nanti kalau seandainya meninggal maka sudah itu adalah jalan gitu ya Mas Hersu, itu gampang untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata begitu kan para penerima bintang.
Ya, kalau ditanyakan soal prestasinya, ini kan seperti Budi Ari, baru saja pusat data nasional diretas Iya. habis-habisan seperti itu. Dan saat ini ternyata juga data dari PNS ini kan sedang rame dijual di Bridge Forum itu Mas Ersu. 4,7 data PNS kalau tidak salah dengan harga pembelian sekitar 150 sampai 160 juta gitu kalau dikurskan ke rupiah begitu. Dan ini sedang rame nih bocor lagi di luar dari PDNS loh ya. Dan kemudian ini orang yang seharusnya melindungi malah mendapatkan bintang. Begitu Ya, juga ya. dengan Yakult yang saat ini sedang diproses di pansus di DPR dipansuskan Iya. karena dugaan itu malah justru mendapatkan bintang. Dan satu lagi yang menarik ada juga yang memposting bahwa ternyata Pak Prabowo bintangnya itu tidak setinggi bintang daripada yang diperoleh yang lainnya. Jadi tingkatnya itu masih di bawah. Ini menarik juga. Oh iya. Justru mendapatkan bintang yang kurang bergengsi begitu Ah, kata ya. Pak Prabowo nggak peduli, gue kasih gue bintang sendiri ntar kalau gue jadi presiden. Iya, dan sebelumnya juga Pak Prabowo kan sudah pernah mendapatkan apa ya Empat. penghargaan gitu ya. Betul. Ya, ya. Aduh, luar biasa ini. Jadi saya kira ini memang orang banyak bertanya-tanya apa yang terjadi di akhir masa jabatannya Pak Jokowi yang harusnya ini ada transisi berlangsung dengan mulus begitu, Mhm, peaceful gitu, ternyata malah apa mhm. gonjang-ganjing gitu yang terjadi ini ya Mbak Agi ya. Iya, iya, betul. Dan ini saya membuka akun dari Cak Imin nih Mas Irsu, dan ini cukup viral akun yang disebarkan di mana-mana. Dia menulis seperti ini menanggapi tanggapan itu tadi yang soal rekomendasi atau mandat Tebu Ireng. Dia mengatakan, sebenarnya silaturahmi nggak masalah. Ngopi bareng juga bagus, asalkan dengan niat dan akhlak yang baik. Tapi sejak awal tidak sopan dan tidak mencerminkan watak kiai. Ya kita harus tolak. Ambisi dan nafsu berkuasa telah meninggalkan karakter yang seharusnya dimiliki. Saya sebagai warga NU dan Syuriah di salah satu ranting merasa sedih dengan kelakuan oknum yang membawa-bawa nama lembaga dan mengatasnamakan kiai. Secara kelembagaan PBNU dan PKB tidak ada hubungannya. Jangan memanfaatkan hubungan historis dan aspiratif untuk menguasai PKB. Nauzubillah. Nah, sementara menurut Yahya sendiri saat ini PKB sudah berubah menjadi seperti kerajaan gitu yang dipimpin oleh seorang raja yaitu adalah Caimin gitu. Luar biasa. Oke, saya kira kita tinggalkan PKB, kita tinggal. Tapi ini saya kira menarik, apakah dia akan digolkarkan juga atau ya kita pindah ke topik yang Ya, terakhir, Mbak ya, soal ya. Profesor Yudian Wahyudi. Ini saya sih nggak terlalu kaget kalau dia bikin kontroversi, tapi sekali ini bikin kontroversinya keterlaluan juga gitu. Iya, luar biasa nih Mas Helesu. Jadi kita update ke pemirsa Off the Record, mungkin juga sudah mendengarkan juga di Hersubono Point ya, tapi kita perlu Ya. update juga di sini bahwa Kepala Sekretariat Presiden yaitu Heru Budi yang juga adalah penjabat Gubernur DKI ya, Gubernur Jakarta itu secara resmi begitu kan sudah memerintahkan atau sudah memastikan bahwa pelarangan jilbab itu nanti akan tidak ada pada saat Paskibraka ini mengemban tugas untuk hari ulang tahun kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus di IKN. Jadi itu sudah clear kalau soal itu bahwa apa yang dilarang oleh Yudian Wahyudi yaitu sebagai kepala BPIP Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu sudah Dibatalkan ya. dibatalkan begitu, sudah tidak berlaku lagi begitu. Tapi ini tidak menyurutkan gelombang protes yang ada di media sosial Mas Ersu dan kemudian juga ternyata jejak dari Yudian ini Mas Ersu, jadi dia seperti menyunat atau memalsukan peraturan begitu yang atau menyembunyikan lah bisa dikatakan demikian peraturan dari yang dia buat sendiri yaitu peraturan BPIP nomor 3 tahun 2022. Ini saya bacakan apa sih yang dia sunat begitu ya Mas Ersu. Pada ini adalah berupa berita negara Republik Indonesia. Jadi di situ ada nomor 2 kelengkapan dan atribut. Jadi A yaitu soal kelengkapan seragam paskibraka. Nah, saya bacakan saja apa saja kelengkapan seragam paskibraka itu yaitu adalah 1. Setangan leher merah putih, 2. Sarung tangan warna putih, 3. Kaos kaki warna putih, dan 4. Ciput warna hitam untuk putri berhijab. Jadi sangat jelas di situ bahwa kalau ada putri yang berhijab maka dia akan memakai ciput yang berwarna hitam. Tapi kemarin pada konferensi pers kan dia mengatakan bahwa ini uniformnya ya seperti itu dan diminta untuk mereka mengikuti uniform tersebut karena ini adalah bentuk Kebinekaan penyeragaman. dan kebinekaan Iya, juga.
Ya, dan masuk ke dalam kebinekaan begitu ya. Ini adalah sikap yang Pancasilais begitu. Ini luar biasa, ini justru dia memperlihatkan ketidakpancasilaannya itu. Nah, ya, di sini kita juga bisa melihat pernyataan kesediaan mematuhi peraturan pembentukan dan pelaksanaan tugas paskibraka. Jadi ini di fait accompli Mas Irsu. Jadi di situ yang bertanda tangan di bawah ini begitu ya, seperti biasa nama lengkap, tempat tanggal lahir, NIK, nama sekolah, alamat sekolah, kabupaten dan sebagainya, asalnya dari mana, dan kemudian di situ harus menandatangani klausulnya seperti ini. Dengan ini menyatakan mematuhi dan melaksanakan peraturan pembentukan paskibraka dan pelaksanaan tugas paskibraka. Dua, mematuhi dan melaksanakan seluruh persyaratan calon paskibraka sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pernyataan ini. Dan tiga, bersedia menerima sanksi dari panitia pelaksana pembentukan paskibraka apabila tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2. Dan ketika kemarin dia Yudian Wahyudi bertemu dengan media, ditanyakan apa yang akan dilakukan kalau seandainya putri-putri tersebut yang berjilbab tidak bersedia untuk membuka jilbabnya, dan dia seperti gelagapan menghindar dan mengatakan ya nanti kita lihat lebih lanjut, kurang lebih demikian. Jadi pasal bahwa mereka bisa tetap mengenakan jilbab itu kemarin masih sempat disembunyikan oleh Yudian ini Mas Irsu. Ini luar biasa orang ini ya. Uh, apa ya, nir etika, nir moral, tapi dia menjadi kepala BPIP begitu ya. Jadi memang ada agenda tersembunyi kalau saya lihat sebagai kepala BPIP itu ada agenda tersembunyi soal liberalisasi dan sebagainya begitu yang menjadi yang dia akan ajarkan begitu Mas Hersu. Dan yang menarik ada lagi satu kalau kita masih ingat Pak Sirsu, selain dia soal dia bahwa agama itu adalah musuh terbesar Pancasila, dia mengatakan demikian ya, dan juga pernyataan-pernyataan dia yang kontroversial itu adalah juga ketika dia berada di dalam rapat kerja dengan DPR begitu kan memang anggaran untuk 2024 untuk BPIP ini sebesar 340-an miliar kalau tidak salah. Nah dari 340 miliar ini kan dia meminta tambahan 100 miliar untuk operasional, dan ternyata dari 100 miliar itu secara terang-terangan dia mengatakan 45 miliar diantaranya adalah untuk membiayai influencer untuk BPIP, untuk Pancasila begitu. Ini luar biasa ya cara pemikiran yang begitu. Sementara di BPIP sendiri itu sudah banyak sekali orang-orang yang sangat terkenal yang seharusnya mereka bisa lebih bergerak, lebih masif. Lagi mau bertanya ke netizen, siapa tahu ada yang punya channel ke BPIP RI. Karena tadi saya barusan baca BPIP RI itu mendapat pagudana 2024 342 miliar. Lumayan. Dan minta tambahan lagi 100 miliar untuk memberikan sosialisasi Pancasila terhadap rakyat Indonesia. Lu pada. Dan dikhususkan dari 100 miliar itu 45 miliar digunakan untuk influencer. Nah, saya tuh kan influencer tuh. Lumayan kan? 45 miliar dibagi-bagi influencer. Kan lumayan tuh. Saya tuh punya banyak followers loh, influencer. Saya mengajukan diri untuk direkrut oleh BPIP dan saya merasa bahwa saya bisa memberikan kontribusi positif terhadap penjelasan Pancasila, dan saya akan memulai dengan menjelaskan Pancasila kepada BPIP. Karena oh ya, saya juga dengar BPIP kan katanya ya, tapi saya juga nggak tahu sih benar atau salahnya. Katanya BPIP bilang paskibraka tuh nggak boleh pakai kerudung, jadi yang pakai kerudung disuruh copot. Nah, itu bisa diatur juga tuh. Kenapa? Karena saya juga secara pribadi tidak setuju dengan paskibraka pakai kerudung dan jilbab. Kalau yang cowok, kalau yang cewek ya wajib. Nah, jadi saya mau menjelaskan Pancasila pada BPIP. Tolong yang punya channel ke BPIP, tolong tolong dikasih tahu saya mau untuk melamar menjadi influencer yang mengajari Pancasila, khususnya terhadap BPIP. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya sekelas BPIP yang anggarannya itu hanya 340-an miliar saja, dan kemudian minta tambahan dan 45 miliar diantaranya itu untuk biaya influencer, bagaimana sebuah negara membiayai influencer? Kan kita melihatnya demikian, anggaran
negara sendiri berapa, anggaran departemen berapa triliun. Nah, Hmm. berapa persen itu biaya influencernya? Maka tidak heran Mas Hersu kalau kemudian yang terjadi seperti ini begitu. Influencer ini bahkan banyak sekali terjadi, misalnya yang disasar anak muda, maka mereka akan menggeret influencer ini yang seusianya hampir sama, yang mereka memiliki pengaruh follower besar dan sebagainya. Jadi mereka-mereka ini anak-anak yang seusia tersebut akan mengikuti. Tuh teman saya yang seusia saya pun juga memiliki pandangan yang demikian. Jadi ini negara ini memang sudah acak adut begitu ya dikelolanya Mas Yusuf. Ya, dan itu mungkin lebih tepatnya sebenarnya buzzer lebih banyak nanti kalau udah kayak gitu. Betul, Namanya betul, kalau buzzer ya betul. udah ngaco. Jadi memang menyedihkan ya seperti yang Anda sebutkan tadi itu karena latar belakangnya dia ini ya santri kan sebenarnya ya, santri dan kemudian kuliah di IAIN Yogyakarta terus mendapat. Nah, ini mulai mungkin berubahnya karena ketika dia mendapat beasiswa ke luar negeri ya, ke McGill University di Kanada itu di situ sampai doktor ya dia di kampus itu. Iya, Doktor iya. dan kemudian bahkan saya lihat ini orang pinter harusnya karena dia post doktor juga di law school di Harvard Law School gitu ya. Tapi yang karena kebanyakannya itu yang saya herannya kenapa banyak belajar Islam Studies kok di Barat bukan di ini kan rujukannya jelas kalau ilmu-ilmu yang lain Anda pergi ke Barat tempat baca tapi kalau Islam Studies terus perginya ke Barat ya jadinya keblinger karena Anda banyak ketemu dengan para guru besar yang sebenarnya mereka ini adalah para liberal begitu kelompok liberal dan memang kelihatannya kalau sejak kita cermati yang jadi sasaran itu adalah IAIN Mbak yang sekarang tuh namanya berubah jadi UIN begitu loh. Ini sistematis ini Mbak ini kelihatannya yang jadi target itu memang. Ya, ini memang sistematis agenda globalis ya, agenda dari luar, jadi agenda dunia begitu. Bagaimana mereka mendapatkan uang itu dari hal-hal yang biasanya kalau di negara dengan penduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia, apalagi di negara Islam itu mereka sangat ketat industrinya begitu dan menerima makanan, minuman dan cara berpakaian apa dan sebagainya itu memang berbeda dengan negara Barat. Mereka tidak mau itu begitu, kurang lebih caranya adalah dengan makanya melakukan gerakan Ya, cuci liberalisasi otak dulu ya, cuci otaknya cuci orang-orang otak ini. dulu, betul, dan ini dibiayai juga biasanya semacam beasiswa atau apa lewat pendidikan, lewat university dan biayanya dari kaum industrialis begitu Mas Hersu. Yes. Jadi seperti misalnya kalau seandainya kita mau mengubah cara berpakaian kita mengikuti Barat, maka kemudian produk mereka akan masuk ke sini. Bagaimana sebuah hukum misalnya tadinya di sini minuman keras tidak boleh beredar gitu ya, tapi kemudian dengan liberalisasi yang terus-menerus akhirnya kita menerima, toh ada untungnya, kasino misalnya tadinya tidak diperbolehkan akhirnya bisa, maka akan masuklah pemodal dari Barat, barang-barang dari Barat akan menyerbu Indonesia dan itu tujuannya akhirnya mereka akan menangguk keuntungan. Kalau sekarang loh untuk apa mereka liberalisasi keluar duit besar-besar, yaitu at the end mereka lah yang tetap akan untung begitu, termasuk pemberian kontrasepsi apa dan sebagainya. Nanti ada keluar anak, nah keluar anak itu butuh dokter, butuh obat-obat farmasi kebanyakan diimpor dari Barat dan sebagainya. Oke, jadi orang-orang seperti ini harus kita waspadai ya Mbak Agi. Jadi saya nggak kaget kalau banyak yang dia minta dipecat gitu ya. Luar biasa nih minta supaya dipecat. Cak Imin juga mengatakan ini sesat begitu ya, dia minta dipecat. Ante Rosiade minta supaya dia segera dipecat juga. Banyak sekali. Oke, Mbak Agi, kita ketemu lagi insya Allah besok. Kami mohon pamit, saya Harus Menarif. Dan saya 0%. tetap 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.